gambaran rumit sistem logistik ya. Jadi yang selama ini yang ada, ini kalau kita lihat kan seperti spaghetti bowl ya. Jadi apa? Yang tidak beraturan gitu. Jadi kalau kita lihat makan spaghetti itu kan sangat kusut ya, benang kusut yang ada. Ini proses yang terjadi saat ini, di mana contohnya seperti shipping agent, dia harus mensubmit pemberitahuan atau mungkin ke pihak-pihak yang berwenang di pelabuhan untuk bisa berproses kegiatannya gitu. Jadi bisa mereka mengajukan permohonan secara manual gitu. Jadi prinsipnya harus ke karantina, harus ke custom, ke bea cukai, ada juga harus ke Kementerian Perdagangan, ke Badan POM. Nah ini juga nanti dari importer eksportir harus melakukan 17 mungkin transaksi layanan gitu. Jadi dia harus mencari sendiri-sendiri, dalam artian prosesnya itu harus ada semacam kayak to-do list-nya. Ini harus ke sini, harus ke pihak pengguna jasa ini, harus ke pihak pemerintah ini, dan ini yang menciptakan kerumitan atau pastinya tidak menyenangkan buat pengguna jasa atau masyarakat yang berkecimpung di bidang ekspor dan impor. Nah, ini gambaran yang diharapkan melalui NNL ini akan tercipta suatu yang awalnya rumit tadi, kerumitan yang muncul seperti prinsip spaghetti bowl ini akan terbangun penataan yang lebih rapi, yang lebih prosedural atau mungkin terintegrasi dalam satu sistem. Jadi pengguna jasa atau pengguna layanan cukup masuk melalui websitenya NLI, di mana platform NLI sudah mengintegrasikan layanan yang ada terkait dengan rilis suatu barang. Jadi sebelum pre-custom clearance, kemudian pas di custom clearance, dan di post-custom clearance. Jadi itu prinsip dasar utamanya 3 itu. Jadi ketika barang datang di suatu pelabuhan, saya ambil contoh pelabuhan ya, barang impor, masuk ke pelabuhan, pastinya pengguna jasa akan berurusan atau bersentuhan dengan banyak instansi yang meminta mereka untuk memenuhi perizinan atau mungkin ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa. Nah, kalau kita lanjutkan di sini, kita sudah membangun namanya dulu INSW, Indonesia National Single Window. Nah, ini bagian dari inisiasi awal pemerintah dulunya untuk mengintegrasikan atau memudahkan pengguna jasa dalam hal submit dokumen. Jadi dasar INSW ini yang awalnya seperti ini, yang mereka mensubmit dokumen ke masing-masing instansi pemerintah melalui NSW ini. Contohnya mereka hanya mensubmit one single submission. Kalau dalam istilah trade facilitation seperti itu, ada single window. Nanti data ini akan di-share ke banyak instansi pemerintah yang berwenang atau berkepentingan untuk memberikan perizinan-perizinan tertentu dalam hal prinsip alam. Contohnya, jika suatu importir mengimpor barang berupa obat-obatan, tentunya kan harus mendapatkan izin Badan POM gitu, sebelum nanti terkait dengan perhitungan pajak dan biaya masuk yang ada di bea cukai contohnya. Nah, nanti Badan POM akan memastikan bahwa barang-barang tersebut yang diimpor memang barang-barang yang memenuhi standar kualitas yang diterapkan oleh Badan POM atau tidak melanggar barang larangan dan pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Indonesia. Nah, banyak macam kan barang yang bisa diimpor, kan banyak ragamnya, sepanjang prinsip dasarnya barang itu bisa semua diimpor, tapi sepanjang tidak melanggar ketentuan barang larangan dan pembatasan. Nah, kemudian dengan NLI juga mengintegrasikan platform INSW yang sudah ada. Nah, kemudian dari satu ekosistem ini akan tercipta suatu kolaborasi atau integrasi yang lebih komprehensif lah.
yang lebih terintegrasi. Jadi contohnya dengan adanya platform pemesanan, misalnya seperti video tadi sampaikan, ada trackingnya nanti untuk rilis barangnya dari pelabuhan, itu disediakan melalui layanan NLI ini. Kemudian juga untuk penimbunan barang impor juga akan disediakan layanan melalui NLI ini. Nah ini jadi mungkin tapi perlu ini juga diketahui secara umum bahwa program NLI ini baru launching pemerintah kan baru tahun ini ya. Jadi baru terbatas diadakan di 4 pelabuhan Indonesia. Jadi di Tanjung Priok, di Tanjung Mas, Belawan, dan Tanjung Perak kalau nggak salah. Jadi nanti ini yang kedepannya akan diharapkan akan berkembang ke banyak pelabuhan Indonesia, tapi yang menjadi piloting project sementara ini untuk program NLI ada di pelabuhan Tanjung Mas, Tanjung Priok, dan Belawan, dan Tanjung Perak. Jadi pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia, pemerintah sudah membangun platform ini sehingga setiap pemasukan barang, satu lagi yang BLI yang ada di Batam ya, jadi terlewat saya. Jadi NLI ini untuk yang non-fasilitas yang ada di luar Batam, sedangkan di Batam sendiri menyebutnya sebagai BLI karena Batam punya karakteristik khusus sebagai kawasan perdagangan bebas, makanya penyebutannya Batam Logistic Ecosystem. Nah ini penataan ekosistem logistik nasional, ini yang menjadi focal point-nya atau menjadi yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mendorong percepatan penerapan ini, itu ada di Kementerian Ekonomi dan Kementerian Maritim dan Investasi ya, Menko Marves. Jadi ini yang nah ini ada empat hal yang secara bertahap pemerintah akan dorong dan akan kerjakan terkait dengan pertama seperti integrasi atau kolaborasi proses bisnis. Jadi seperti kita tahu dalam proses rilis di pelabuhan, dalam proses ekspor impor itu banyak melibatkan instansi pemerintah yang berwenang atau memberikan perizinan terkait rilis impor suatu barang. Seperti di Kementerian Keuangan ada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai misalkan. Di Kementerian Perhubungan seperti contohnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau perhubungan seperti di Bandar Udara, Perhubungan Udara itu yang pastinya pengguna jasa akan menghadapi atau berurusan dengan instansi pemerintah tersebut. Ada juga Kementerian Perdagangan, contohnya terkait dengan kewenangan Kementerian Perdagangan untuk memberikan perizinan impor dan kemudian kuota dan izin-izin impor lainnya. Nanti ada Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan impor-impor barang pertanian yang pastinya akan kementerian tersebut berwenang untuk menerbitkan perizinan terkait dengan impor sayuran dan mungkin kebutuhan lain yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kemudian ini yang menjadi target NLI ini mengintegrasikan proses bisnis yang ada di kementerian yang terlibat dalam rilis barang di pelabuhan contohnya. Kemudian juga yang kedua, program NLI diharapkan yang akan dibangun ke depannya adalah mengintegrasikan juga platform-platform yang ada di masing-masing instansi pemerintah. Seperti contohnya di Bea Cukai sendiri ada namanya platform CISA, jadi Customs and Excise Information System Automation. Jadi sistem platform yang dibangun oleh Bea Cukai dalam memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dalam hal submit dokumen, kemudian untuk rilis barangnya itu melalui sistem platform CISA. Namun juga kementerian lain juga punya platform yang
sama juga gitu, seperti di Kementerian Perdagangan punya Inafred. Nah, ini yang menjadi platformnya mereka dan juga banyak di kementerian lain, dan juga tidak tertutup kemungkinan ada platform-platform yang dibangun oleh misalnya pihak swasta, seperti untuk yang tadi tampilkan video itu ada pencarian untuk tracking, untuk warehousing dan sebagainya yang dibangun oleh pihak swasta. Nah, ini dengan adanya ini diharapkan platform ini bisa dibangun dalam satu ekosistem NLA ini, sehingga menggunakan eksportir atau importir dalam mencari platform yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga yang ketiga, masalah pembayaran. Nanti ini secara bertahap juga. Jadi nanti kalau dalam konsep trade facilitation itu kan memang seperti dalam konsep WCO, World Customs Organization atau WTO itu, trade facilitation itu suatu sistem yang proses rilis barang dari awal barang datang sampai proses payment atau pembayaran. Jadi nanti itu yang menjadi satu kesatuan ekosistem. Nah, dalam Indonesia ini NL ini dibangun nanti seperti itu. Jadi platform pembayaran seperti untuk di kepabeanan bea cukai ada pembayaran, misalkan untuk pembayaran pastinya pungutan atas pajak-pajak impor dan pajak dalam rangka impor lainnya yang harus dikenakan kepada setiap barang impor yang masuk ke Indonesia, kecuali untuk barang yang masuk ke kawasan bebas Batam ya. Namun ketika keluar dari kawasan bebas Batam ke daerah pabean Indonesia atau ke tempat lain dalam daerah pabean Indonesia, itu dikenakan pembayaran pajak-pajak yang terutang yang awalnya dibebaskan masuk ke kawasan bebas Batam. Kemudian berikutnya juga terkait dengan tata ruang. Nah, ini seperti disampaikan tadi, NLA juga membangun nantinya green port yang ada di Indonesia, sehingga penataan pelabuhan akan lebih baik. Contohnya, karena di pelabuhan itu kan harus dipisahkan antara barang yang memang impor, mana yang barang yang domestik atau pemasukan dari antar pulau dari daerah Indonesia lainnya masuk ke suatu pelabuhan, itu yang harus dipisahkan, jangan tercampur antara barang yang memang terutang kewajiban untuk pembayaran biaya masuk dan pajaknya dengan barang-barang domestik yang dikirim dari satu daerah Indonesia ke daerah lainnya. Itu karena di beberapa pelabuhan sendiri masih belum rapi, seperti contohnya di Batam sendiri juga batu ampar ini masih belum terapi untuk barang yang mana yang harus dibebankan pembayaran pajak-pajaknya dan mana yang sudah dibayarkan, contohnya itu.